tengah hiruk-pikuk kolonialisme di tanah Sumatera, berdiri satu nama yang melampaui sekat etnis, agama, dan kekuasaan. Ia bukan sekadar saudagar. Ia adalah jembatan. Seorang pemimpin visioner. Dialah Chong A.V., tokoh peranakan Tionghoa yang meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah perjuangan sosial di Indonesia. Chong A.V. lahir di Meixian, Guangdong, Tiongkok, pada tahun 1860. Di usia 18 tahun, ia berlayar menuju Hindia Belanda mengikuti jejak kakaknya, Chong Yonghian. Mereka menetap di Medan, kota yang waktu itu mulai berkembang sebagai pusat perkebunan dan perdagangan. Bermodalkan kerja keras dan kepandaian berdagang, Chong A.V. muda belajar memahami denyut sosial kota kolonial. Ia tidak hanya melihat peluang bisnis, tetapi juga membaca luka-luka sosial yang diakibatkan ketimpangan dan penjajahan. Pada usia 40-an, Chong A.V. menjelma menjadi pengusaha sukses, dari industri perkebunan tembakau deli, kelapa sawit, hingga tambang dan perkereta-apian. Namun, yang membuatnya berbeda adalah kepedulian sosial yang menyertai setiap langkah bisnisnya. Ia membangun rumah sakit, sekolah, rumah ibadah lintas agama, dan bahkan menyumbang untuk pembangunan Masjid Raya Medan. Ia disegani bukan hanya oleh kalangan Tionghoa, tetapi juga pribumi, Belanda, dan etnis lain. Tahun 1911, Chong A.V. diangkat menjadi Kapitan Cina di Medan, posisi tertinggi dalam struktur masyarakat Tionghoa di bawah sistem kolonial. Namun, ia tidak menggunakan kekuasaan untuk menindas. Ia justru menjembatani antara komunitas Tionghoa dan rakyat pribumi. Ia dikenal membela buruh, petani, dan rakyat kecil, membuatnya dicintai lintas kelas dan budaya. Visinya melampaui kepentingan etnis. Ia melihat Indonesia masa depan sebagai rumah bersama. Kontribusi sosialnya bukan basa-basi. Ia membangun lembaga pendidikan seperti Sekolah Tionghoa HCS, Holland's Chinese School, mendanai pembangunan infrastruktur, dan menjadi pelopor harmoni etnis di kota Medan. Chong A.V. juga menjalin kedekatan dengan Sultan Delhi dan tokoh-tokoh nasionalis awal. Ia percaya bahwa kemerdekaan harus diraih lewat kerja kolektif antar bangsa, gagasan yang pada masa itu sangat progresif dan berani. Chong A.V. wafat pada tahun 1921. Pemakamannya diiringi ribuan orang dari berbagai latar belakang, mencerminkan betapa besar pengaruhnya. Tapi warisan sejatinya tidak mati. Rumahnya kini menjadi simbol sejarah Medan. Gagasan kebinekaan dan keadilan sosial yang ia perjuangkan terus menginspirasi generasi muda hari ini. Sejarah Indonesia bukan hanya milik para pemegang senjata, tetapi juga mereka yang membangun peradaban lewat pena, ide, dan tindakan nyata. Chong A.V. adalah buktinya, tokoh daerah yang berpikir nasional. Ia adalah bagian dari cerita besar bangsa ini.